Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ini kita ketemu di hari Selasa ya. Hari Selasa tanggal 5 Mhm. November 2024 dan kelihatannya masih soal judul itu masih sampai sekarang masih rame banget dan nanti soal ini kita akan bahas bersama dengan biasa dengan partner saya Mbak Agi dan tentu saja Anda bersama kami ya. Saya Subun Arif. Dan saya Agi Beta, kita akan berbincang ya Mas Ersu. Mungkin beberapa update dari yang lalu, tapi ada juga yang baru gitu. Ya, iya, iya, iya. Karena kan rame banget ya kalau kemarin kita membahas soal netizen yang mendesak agar Polri itu ikut mengusut dan menangkap Mhm. mantan Menkominfo Budi Ari gitu karena Budi Ari Betul. ini kan ya dianggap ini orang yang ditangkap ini adalah orang-orang yang Budi Ari lah kira-kira gitu ya gampangnya kecurigaan dari para netizen nih ya Mbak Agi. Padahal sebenarnya Pak Mhm. yang menarik itu Pak Budi Ari itu sebelum dia lengser sempat dapat award ya. Oh, pemberantasan judul Mhm. itu oleh detik.com. Ini hati-hati soal yang kasih-kasih award-award ini jangan terlalu cepat media-media nanti kalau terjadi begini bisa jadi backfire gitu ya. Ini menarik terus mungkin ini perlu kita singgung dikit ini ada lembaga survei gitu yang kemudian diberi Mhm. sanksi oleh Persepi ini Mhm. perkumpulan survei opini publik itu karena ya dia ngibul lah datanya itu yang kemarin sebenarnya kita sempat bahas ya soal pilkada di Jakarta ini yang dia menyatakan Mhm. bahwa ini poltreking Indonesia menyatakan bahwa Ridwan Kamil dan Suswono itu potensi akan menang satu putaran. Itu beda dengan hasil survei dari lembaga survei Indonesia dan ini ada yang terbaru dari Kompas itu untuk Kompas juga menyatakan bahwa sekarang ini yang memang pasangan Pramono Rano ini sudah lebih leading dibandingkan dengan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Oke, tapi nggak perlu kita bahas, justru malah saya diingetin oleh teman-teman. Makanya tuh teman-teman wartawan dong, malah di chat gitu. Jangan sembarangan aja pasang muat-muat publikasi dari lembaga survei. Kan mereka itu dibayar katanya. Sementara kalian itu dapat apa sih dengan itu paling dapat ini sorry ya saya mesti nyebutnya walaupun kita nggak pernah melakukan itu dapat amplop kata mereka begitu. Ini nggak salah sih mereka menyebutnya begitu. Tapi kita ini termasuk yang saya kira sejak dulu anti amplop yang Mbak ya. Gitu ya. Dan kata dia kalau kayak gitu suruh aja lembaga-lembaga survei itu pasang pasang advertorial katanya karena mereka banyak dapat duit gede kok wartawan cuma dikasih uang receh begitu. Waduh, ini menohok juga ini komentar seorang teman ini. Oke, di luar itu saya kira yang cukup menarik itu adalah pernyataan dari eh, Menteri Hukum ya sekarang namanya bukan Menteri Kumham Ya. ya. Menteri Hukum saja Pak Supratman Mhm. Andi Aktas yang baru saja katanya waktu kemarin dia melakukan rapat dengan Pak Prabowo, Presiden Prabowo, Menteri Tenaga Kerja dan Menko Erlangga itu pasti perekonomian juga masih ya sekarang Pak Mhm. Erlangga bahwa pemerintah itu katanya akan menjalankan semua putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Mhm. gugatan soal Undang-Undang Ciptaker. Nah, ini menurut saya ini menarik banget, Mbak. Kan beda banget dengan Pak Jokowi ya waktu itu. Putusan Betul. Mahkamah Konstitusi malah kemudian dihajar dengan Perpu oleh Pak Jokowi dan kemudian Pak Prabowo ternyata beda. Sebenarnya Pak Prabowo ini masih mau jadi penerusnya Pak Jokowi atau enggak sih sebenarnya kok kebijakannya beda banget dengan Pak Jokowi gitu. Iya, iya, ini menarik semua ya. Apa yang topik-topik tadi yang disampaikan oleh Mas Ersu. Sedikit saja itu soal Persepi ya Mas Ersu. Mm, Menarik banget ya, masa ada 2.000 raw data atau data mm. itu tidak bisa ditunjukkan begitu Iya, oleh udah katanya poltreking ini. karena servernya terbatas katanya, jadi udah dihapus. Padahal baru minggu yang lalu kan, ya. Ini kan data yang surveinya sendiri dilakukan pada bulan Oktober kan Mas Hersu. Tanggal 10 Dan sampai 16, Mbak. 10 sampai 16 iya, tanggal Oktober. 10 sampai 16 Oktober saja dan kemudian dirilis pada akhir Oktober gitu kan. Baru saja dirilis dan kemudian data mentahnya sudah tidak ada. Itu nggak masuk ke dalam SOP yang seperti itu. Sama sekali berarti mereka sama sekali tidak profesional. Kalau yang namanya data-data statistik itu bahkan kita masih pegang setidaknya sampai 3 bulan. Kalau seandainya memang kita yang sangat-sangat kredibel, server kita itu cukup besar gitu Mas, itu bahkan sampai 1 tahun pun kita masih simpan gitu. Itu tidak bisa karena kalau seandainya sampai ada gugatan, sampai ada perselisihan begitu ya secara hukum atau sekedar somasi atau apa kita harus tampilkan itu semua. Ini bekerja macam apa ini masa Iya, menampung dan data ya, 2.000 responden hmm. dan itu data terbaru. Kalau seandainya pun mereka harus mendelete gitu Oh ya iya, yang data lama dong data-data ya. itu
yang dulu bukan yang terbaru. Data terbaru ini jelas-jelas abal-abal nih. Ya, Dan kita kan tahu ya, lebih Hanta kocak Mbak Yuda itu Bagi memang karena ya. kemudian mereka akhirnya datang dengan membawa raw data katanya berhasil dipulihkan, berhasil diselamatkan. Tapi begitu di cross check dengan data dengan banyak sekali yang nggak match gitu. Jadi ini Kirain datang dengan oleh-oleh ya Mas Hersu ya. ya. Datang dengan raw data. Ya, dan kita tahu ya, Hanta Yuda ini kan termasuk surveyor istana begitu. Karena beberapa teman gitu yang teman-teman yang sering di istana juga bercerita kepada saya, dia kan sering bertemu juga dengan Pak Jokowi. Saya tidak tahu intensitas yang disebut sering itu berapa kali begitu ya, tapi rupanya ini salah satu pemilik lembaga survei yang mungkin dimintai konsultasi oleh Pak Jokowi. Antara lain pernah juga disebutkan oleh Tempo kalau tidak salah ya, dia dimintai apa namanya pendapat soal anak Pak Jokowi ketika itu masih jauh sebelum Pilpres begitu Mas Hersu, sebelum Gibran juga masuk menjadi Wapres. Jadi ini memang orang yang ya kalau kita ngelihat jejaknya atau dari lembaga survei tersebut ya, dia kan juga ada jejak juga pada saat tahun 2017 ya Mas Hersu ya, pada saat Pilkada DKI juga. Full tracking masuk ke dalam wilayah kuning atau merah itu Mas Hersu ketika itu Waktu ya. itu sebenarnya yang menonjol yang paling berat merahnya itu adalah Carta eh, Politika ya. Carta Politika dan kemudian ada Mhm. SMRC dan juga ada indikator pada waktu itu. Selama ini Indikator ya. selama ini kan Hanta Yudani termasuk yang di antara para pemilik lembaga survei itu termasuk yang paling low profile sebenarnya ya, beda dengan Sebetulnya Kodari, ya. ya beda yang dia Mhm. jarang sekali bicara kepada media di luar urusan-urusan surveinya begitu. Nah, kalau sampai sekarang terjadi semacam ini ya ini bisa rusak kredibilitasnya. Tapi saya kira gitu Mhm. lagi orang itu yang apanya apa pendek kok ya apa ingatan orang Indonesia kan karena carta politika setelah itu juga masih terus padahal itu sama sebenarnya carta politika itu salah banget menjelang hari-hari terakhir Pilkada Jakarta itu antara publikasi surveinya dan Mhm. kemudian hasil dari perhitungan di KPU kan jauh banget dan saya kira itu bukan kesalahan mereka tapi itu sesuatu yang disengaja gitu loh Bu. Kalau salah kan Mhm. sebenarnya Iya, mereka ini apa ya ilmu yang survei ini kan sebenarnya banyak orang yang udah bisa melakukan itu sudah gitu bisa, bukan hal yang betul. sulit sekarang toolsnya juga ada jadi Mhm. kalau mengikuti pakem yang bagus standar SOP-nya gitu nggak akan ada terjadi selisih yang luar biasa itu gitu kalau waktu itu SMRC yang sekarang saya perlu menjadi salah satu anggota Dewan Etiknya itu dia mainnya di soal bahwa selisihnya tinggal tipis itu waktu-waktu itu seingat saya 1,5%, tetapi trennya Ahok tuh naik terus sementara Anies turun kan kita tahu bahwa kalau Mhm. menjelang hari akhir-akhir pemilihan kemudian ada satu kandidat atau pasangan kandidat itu trennya naik itu berarti dia akan naik terus Mhm. sementara yang turun akan turun apalagi disertai blunder gitu ya nah Mhm. sementara Ridwan Kamil dan Suswono ini malah dengan blunder-blunder gitu loh itu jadi ya kita sejak awal tahu wah ini ada masalah ini memang dengan ini dan bagusnya sekarang kan muncul ada Dewan Etik Persepi bisa turun begitu. Tapi yang menarik itu adalah catatan dari Persepi bahwa mereka ini nantinya apa poll tracking ini setiap kali melakukan survei itu sebelum Harus mempublikasikan melalui mereka mereka. harus Mhm. dilaporkan dulu ke Persepi. Tapi itu dengan catatan kalau dia masih jadi anggota Persepi. Kalau dia keluar dari anggota Persepi ya dia Iya, nggak ada kewajiban semacam itu lagi. Tapi ini sekali lagi betul. membuka kepada publik kan selama ini kenapa kita selalu sinis dengan lembaga survei ya kita karena tahu bahwa survei itu Mhm. satu sudah menjadi tools pemenangan, satu penggiringan publik Mhm. opini, kemudian bahkan ini bisa digunakan untuk pemetaan money politik, Mbak. Betul. Di Iya. mana-mana kantong yang money politik itu bisa dilakukan dengan money politik. Yang ketiga, kalau di arahnya Pak Jokowi itu yang kelihatan banget ya digunakan sebagai justifikasi terhadap kecurangan nanti yang akan mereka lakukan. Jadi suara itu sudah bisa dipatok, itu disesuaikan sejak awal bahwa oh nanti perolehan suaranya seperti ini dan Iya. kemudian hasil akhirnya seperti itu, gitu karena itu rekayasa di lapangan, bukan Mhm. pekerjaannya lembaga survei sih, tapi lembaga survei punya Mhm. peran di situ. Gitu. Iya, dan jadi sudah di framing dari sejak awal ya. Ya kita Ya, bravo lah kepada Dewan Etiknya dari Persepi. Ini saya ya. tahu ketua umumnya
Profesor Asep Saifuddin ini adalah guru besar dari IPB ya. Oh, oke, oke. Dan dia ada lulusan dari statistika IPB begitu dan sekarang Mm-mm. menjadi rektor di Universitas Al-Azhar kalau tidak salah. Kemudian Ah, di bawahnya ada Hamdi Muluk ya, ini kita kenal dulu nah ini sebagai Jokowi ini Jokower kalau ini. sebetulnya. Ya. Ya, ini Jokower Ya. juga. Ada Hmm. Profesor Saiful Mujani juga kita tahu dulu sebetulnya itu sebagai orang yang pro Jokowi. Tapi kan Hmm. kita tahu orang-orang ini sekarang kritis, Mas Hersu. Mm-mm. Beberapa tahun terakhir ini ketiga orang ini kritis gitu ya. Kita menyambut lah gitu. Mungkin ini kalau terjadi pada saat Pak Jokowi masih memerintah dulu, apalagi periode pertama, ya hal seperti ini akan berlalu begitu saja begitu Ya, kan. ya, saya. Tapi ya sekarang kita alhamdulillah lah gitu Mas Hersu. Iya, Sekarang semuanya iya, sudah iya. berakal sehat lah. Nanti dulu, apakah Pak Hamdi Muluk juga sudah mulai check out juga dari Pak Jokowi? Karena seingat saya dia kemarin ketika Kaisang mau jadi wali kota Depok, dia bersama Ade Armando itu masih jadi tim pemenangannya gitu, seingat saya ya. Mhm. Terakhir naga-naganya begitu Mas Ersu. Karena Mhm. setiap kali ada ini orang kemudian merujuk begitu. Coba Oke. tanya Hamdi Muluk seperti itu. Ya, Jadi kalau dulu kan terlihat betul itu kan, ya, bahkan ya. ya apa dengan hasil-hasil surveinya begitu Hmm. kelihatan seperti tim ses gitu ya, seperti Iya, masuk ke iya, dalam iya. tim sesnya Jokowi gitu. Sekarang sudah warna itu sudah tidak Iya, kelihatan lagi alhamdulillah begitu. lah ya kalau seperti itu ya, karena bagaimanapun juga ini kan metode ilmiah yang dan itu sebagai Ya. bagian dari proses demokrasi kan. Kalau di Amerika kita bisa bisa menggunakan itu sebagai rujukan betul gitu. Meskipun sempat Mhm. salah, tapi itu bukan karena ada kesalahan dalam kasus misalnya pilpres kemarin ya, misalnya pada waktu Trump dengan pada pemilu sebelumnya begitu ya. Jadi eh, ini jadi satu apa ya justifikasi juga terhadap kenapa FNN selalu kritis terhadap soal ini dan kita juga ingatkan seharusnya teman-teman media itu ketika mempublikasikan hasil survei mesti harusnya kritis, jangan kayak vacuum cleaner apapun yang diomongin oleh lembaga survei itu kemudian dipublikasikan begitu saja. Itu harus ada catatan kritis lah terhadap mereka itu gitu ya. Betul. Oke, ini Mhm. agenda Mhm. penting yang mesti kita omongin memang ya Mbak Mhm. Agi. Yuk kita Mhm. ngomong yang lain ya Mbak Agi. Ya, kita masuk ke topik utama nih Mas Ersu, Mhm. yaitu rapat kerja dari Menteri Hukum Supratman Andi Aktas ya. Ini dari sebetulnya ini adalah politisi Gerindra yang sekarang seperti kata Mas Ersu bukan lagi Menteri Kumham gitu, tapi Menteri Hukum saja. Dan dia rapat kerja dengan komisi yang baru, yaitu Komisi 13 Mas Ersu. Oh, Jadi sekarang komisi di waduh, DPR asal ada jangan cilaka 13. 13 ya. Iya, jadi kita sebagai wartawan ini harus menghafal Mas Hersu komisi Hmm. sekian, mitranya siapa dan sebagainya. Sudah berbeda begitu ya. Kalau dulu kan dengan komisi hukum di komisi yang lain. Nah, di dalam rapat tersebut ini cukup mengejutkan sebetulnya. Tapi inilah yang kita harapkan. Dia mengatakan bahwa Presiden menugaskan kepada kami untuk melakukan upaya review terhadap seluruh undang-undang. Hmm. Peraturan pemerintah termasuk di dalamnya adalah peraturan menteri. Seluruh undang-undang Mas Hersu. Bayangkan yang artinya ini apa undang-undang yang saling bertabrakan atau undang-undang yang tidak berkeadilan sosial, yang tidak memihak kepada rakyat banyak, yang Ya, malah ya, justru memihak kepada katakanlah pengusaha besar, oligarki apa dan sebagainya, itu ya, harus ditinjau kembali. Ini dalam rangka memuluskan cita-cita Indonesia Emas 2045. nah, Jadi dia lebih lebih lanjut ya mengatakan bahwa agar dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi supaya satu langkah dalam menuju Indonesia Emas tahun 2045. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan kepada pimpinan dan anggota. Nah, ini kita melihat ini sudah dawuh ya. Dawuh itu perintah dari presiden gitu kepada para menteri-menterinya. Sabdo Jadi Pandito, saya rasa ya, Sabdo Pandito Ratu, Sabdo Pak. Pandito begitu ya. Ya, ya. Nah, orang kalau mengatakan, loh berarti ini undang-undang di masa Pak Jokowi. Iya, undang di masa Pak Jokowi maupun undang-undang yang sebelum-sebelumnya lah begitu Iya, ya. Tapi iya. kalau kita melihat kan banyak sekali undang-undang yang kontroversial selama ini Yes, memang Mas yes, ya. Hirsu. Ini jangan dianggap yang apa ya, yang sederhana. Ini betul-betul fundamental karena kan kita tahu Mhm. ya bahwa terutama di eranya Pak Jokowi itu kan DPR itu hanya menjadi justifikasi dari Betul. keinginan para DPR dan pemerintah lah dari para oligarki, para cukong-cukong politik Mhm. itu yang paling terlihat kan itu undang-undang omnibus law ya, Ciptaker itu ya yang Mhm. kelihatannya sangat Betul. merugikan buruh dan kita tahu bahwa sekarang ini ya mudah buat para oligarki itu tuh membeli undang-undang di DPR tuh karena Mhm. pemerintahnya sudah dikuasai, partai-partai politik mereka sudah kuasai kan begitu. Mhm. Nah, dan kemudian yang kita juga masih ingat kan bagaimana eranya Pak Jokowi itu ketika kemudian
kita bawa ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi waktu Mhm. itu menyatakan bahwa inkonstitusional bersyarat selama 2 tahun gitu. Mhm. Tiba-tiba Pak Betul, Jokowi bukan melakukan revisi yang diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi, malah dibuatkan mhm. Perpu. Jadi diterpendo Iya, itu Mahkamah Konstitusi. Sementara Pak Prabowo kemarin itu sebelum akhirnya Pak Supratman itu bicara di DPR mhm. ya kan sempat ada rapat kerja ya, Betul, rapat kabinet ya, rapat mhm. terbatas ya antara Pak Mhm. Prabowo, kemudian menaker Erlangga, menakernya Pak Yasserli, ya, ini masih Ya namanya Shirley, Yasirli mhm. ya, Ya ini Shirley, ya ya. Yasirli dan kemudian ya Pak Supratman sendiri dan bersama dengan Pak Erlangga Hartarto itu tadi mereka bahwa Mhm. pemerintah bisa pokoknya mentaati keputusan dari Mahkamah Konstitusi dan kemudian kan kita Betul, waktu diputuskan di Mahkamah Konstitusi kan para buruh itu sujud syukur itu Mbak ya, rame-rame fotonya itu. betul. Dan saya terharu lihat lihat momen itu kan karena ini Mhm. perjuangan mereka yang panjang dan Betul. akhirnya diakomodasi. Kalau yang begini, saya mesti bilang Mhm. dan konsisten Pak Prabowo melakukan pemerintah Pak Prabowo melakukan hal-hal semacam ini, ya kita mesti dukung pemerintahnya Pak Prabowo. Cuman kemarin itu loh gara-gara ke Solo itu loh, soal ke Solo itu kan Pak Prabowo itu dibully habis gitu. Ya, jadi kalau saya melihat situasi saat ini sepertinya ini memang cara politik Pak Prabowo ya Mas Ersu. Jinak-jinak merpati seperti itu. Jadi tampak mukanya dia oke oke, tapi di belakang dia berusaha betul untuk membenahi. Sepertinya seperti itu dan juga menampar kanan kiri apa yang tidak baik begitu ya, itu dibenahi. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kesan ini memang betul demikian gitu. Karena di hadapan Pak Jokowi begitu kan dia seperti iya, oke, saya melanjutkan semua pekerjaan Anda, saya melanjutkan kebijakan-kebijakan Anda, begitu. Ya, IKN saya lanjutkan, ini saya lanjutkan, apa semua saya lanjutkan. Tapi dalam hati mungkin dan kemudian juga akan terlihat kemudian. Tapi kalau seandainya bertentangan dengan hukum dan kemudian itu digugat di MK dan diputuskan oleh MK, ya saya terpaksa. Sorry to say, saya harus mengikuti apa yang diputuskan oleh MK. Sepertinya seperti itu, Mas Herzl. Jadi Ya, mudah-mudahan mendatangi ya, mudah-mudahan seperti itu. mudah-mudahan Tapi yang ya jelas ini sudah ada harapan bukti, kita. bukti baru ya, bukti baru tadi itu dalam Betul. kasus putusan Mahkamah Konstitusi tentang revisi Undang-Undang Ciptaker itu yang parsial Mhm. sebenarnya, bukan bukan revisi Betul. secara menyeluruh, tapi pasalnya lumayan banyak tuh detailnya ya, detailnya Banyak. lumayan banyak Banyak banget banyak sekali. dan itu semua diterima oleh pemerintah. Artinya pemerintah akan menjalankan. Bagus kalau terus Mhm. semacam itu dan kemudian ditambah lagi semangat merevisi undang-undang yang bertentangan lah dengan amanat konstitusi kan begitu. Makanya kan saya bilang pada waktu Mhm. itu Mbak Agi ya, saya waktu lihat pidatonya Pak Prabowo di waktu pelantikan itu bagus banget dan tidak Iya. menyinggung sama sekali IKN. Begitu juga ketika Mhm. memberikan pengarahan pada sidang paripurna perdana, kan begitu jelas itu Mhm. clear Betul. bahwa APBN itu harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Tapi kok tiba-tiba ketika nggak lama kemudian ngomong bahwa IKN itu akan dilanjutkan ketika di Magelang gitu ya. Tapi yang ngomong pada waktu itu yang membocorkan ke media itu kan Raja Juli Ada Antoni. Juli. Iya, dan kita tahu Mhm. siapa Raja Juli Antoni kan ini Jokowisme lah Betul. ini mereka pengusung Jokowisme kan gitu. Menarik jadi kita untuk mengamati itu. Saya tahu banyak orang yang marah sekali, termasuk kita juga tetap mengkritisi Pak Prabowo terhadap perkembangan-perkembangan terbaru yang khususnya terkait terakhir kemarin ketika sowan ke mana ke Solo itu. Solo. Tapi mari kita lihat, benarkah seperti juga banyak Mhm. dugaan bahwa ke Solo itu berkaitan dengan judol, gitu, berkaitan dengan Mhm. Budi Aris Setiadi. Itu kan masih harus kita tunggu juga, Mbak Agi. Oke, silakan balik Mhm. lagi ke topik yang sebelum yang yang kita omongin tadi. Iya, kayak seperti yang kita ketahui bahwa pada masa pemerintahan Pak Jokowi ini kan memang banyak sekali undang-undang yang kemudian banyak diprotes Mas Herzl oleh tenaga kerja, oleh buruh, oleh mahasiswa dan sebagainya karena dianggap sebagai pro investor, pro oligarki, begitu ya Mas Herzl. Baik itu undang-undang tentang pertanahan, gitu ya, undang-undang tentang lahan, undang-undang banyak sekali tentang air, begitu yang seharusnya menjadi apa namanya untuk orang banyak gitu sehingga bisa diprivatisasi dengan atas nama apa namanya atas nama untuk ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Jadi memang apa yang dilakukan Prabowo ini kita patut berharap banyak gitu ya Mas Hersu karena begitu banyak undang-undang coba undang-undang IKN gitu kan itu bermasalah dan kemudian itu buru-buru diundangkan. Kemudian undang-undang MK. Undang-undang MK itu kalau tidak salah waktu itu diprotes karena masa-masa untuk apa namanya
menjadi diputuskan begitu ya, itu hanya 7 hari begitu Mas Hersu. Dan kemudian Undang-Undang KPK itu udah pastilah Undang-Undang KPK. Kemudian Undang-Undang Sinkronisasi Keuangan Perpajakan juga antara pusat dan daerah. Undang-Undang ketenaga kerjaan tentu saja. Jadi ya memang banyak sekali ini undang-undang yang kontroversial di masa Pak Jokowi. Dan kalau saya melihat sekarang ini seperti yang dulu Pak Amin pernah katakan, yaitu bahwa tidak bisa kita kalau saya mengubah sesuatu itu seperti bagaikan itu bubur, tengah-tengahnya langsung disendok itu bagian yang paling panas. Pasti yang diambil tuh yang pinggir-pinggirnya dulu, yang pinggir lama-lama itu akan ke tengah begitu kan. Yang bagian yang angetnya dulu lama-lama ke bagian yang paling krusial atau yang paling panas begitu. Nah, kalau saya melihat ini untuk menjaga sepertinya ya, untuk menjaga hatinya Pak Jokowi begitu bahwa jangan sampai itu semua yang kemudian diputuskan di masa dia itu langsung diubah di masa Pak Prabowo yang kita tahu itu tadi masih banyak ya kroni Pak Jokowi, antek Pak Jokowi dan juga oligarki kemudian Oh yang iya. menanamkan investasinya berdasarkan berbagai kemudahan-kemudahan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Salah satunya seperti misalnya Pak Prabowo juga mengatakan jangan membuat negara di dalam negara. Nah, itu siapa yang dimaksud begitu ya, walaupun itu tadi tidak akan dilakukan secara penuh 100% langsung gitu pada tahun pertama, tapi saya yakin mudah-mudahan itu nanti akan sedikit demi sedikit itu diubah begitu Mas Hersu. Nah, khusus untuk yang kemarin ya keputusan dari MK ketika digugat oleh Partai Buruh dan juga KSPI, kelompok para KSPSI buruh. ya. Ya. Iya, banyak sekali itu sebetulnya yang menggugat kan mereka secara bersama-sama menggugat Omnibus Law, utamanya klausul tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan yang di dalamnya ini kan banyak sekali ada ribuan pasal yang ada di Ya. situ. Itu coba kita sorot apa saja yang kemudian menjadi keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Salah satunya yang paling penting adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan itu dipisah. Ya, ini sangat-sangat penting sekali. Tadinya kan berupa rombongan masuk ke dalam Cipta Kerja atau Omnibus Law. Nah, berdasarkan keputusan dari MK, ini harus dibuat undang-undang ketenagakerjaan yang baru, terpisah dari undang-undang Cipta Kerja. Jadi dikeluarkan undang-undang ketenagakerjaan. Jadi lebih fokus begitu Mas Hersu. Dan juga tenaga kerja Indonesia harus diutamakan dari TKA. Ini yang membuat sujud syukur. Saya terharu juga melihat videonya Mas Hersu. Itu karena kemudian lebih diutamakan, bahkan ada beberapa media mengatakan bahwa betul-betul itu strict begitu ya aturannya nanti begitu diharapkan akan seperti itu. Yaitu ini membatalkan beleit soal multitafsir yang tidak mengatur pembatasan secara tegas. Kita tahu ya, karena ya kita tahulah waktu itu ada pengakuan dari Luhut Panjaitan dari Pak Luhut waktu itu Menko Marinvest yang mengatakan akhirnya pada sebuah kesempatan mengatakan bahwa Omnibus Law atau Cipta Kerja itu kan yang buat saya begitu. Jadi ketika itu Pak Luhut ingin supaya investasi, mengejut investasi dan sebagainya, maka harus dibuat yang seperti itu. Dia kemudian memanggil Sofyan Jalil apa dan sebagainya begitu beberapa tokoh dan di Amerika dan di Kanada itu ada semacam undang-undang yang bongkoan seperti itu Mas Hersu untuk supaya tidak lama begitu kan kalau satu undang-undang demi satu undang-undang dibahas gitu dengan DPR itu memerlukan waktu yang lama jadi akhirnya dibuat bongkoan seperti itu. Nah, itu yang kemudian bermasalah selama ini begitu. Nah, di Undang-Undang Ketenagakerjaan ini sudah pasti ya, sudah disetujui oleh pemerintahan Pak Prabowo akan dibuat tersendiri, keluar dari Omnibus Law yang selama ini itu begitu diinginkan oleh para buruh Mas Heri. Selama ini kan mereka selalu permintaan agar itu dikeluarkan itu selalu mereka gaungkan pada saat mereka demo begitu. Dan kita tahu ini sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir begitu kan, setidaknya 2 tahun 3 tahun terakhir itu suara mereka. Ternyata hanya dalam hitungan hari sejak Prabowo ini dilantik, MK memutuskan langsung diiyakan begitu ya. Yang lain lagi misalnya durasi kontrak kerja dipertegas. Nah sebelumnya itu Mas Hersu demi untuk supaya investor itu datang ke kita dan kita memiliki daya saing yang tinggi, maka soal kontrak kerja itu bisa kapan saja. Ada kasus yang sampai 10 tahun dia masih kontrak kerja. Hmm. Jadi bahkan lebih dari masih kontrak. Ini kan sangat-sangat dia tidak berani bersuara Mas Hersu yang namanya dia masih kontrak kerja, bahkan untuk menanyakan hak-haknya juga tidak berani karena dia rawan sekali untuk kemudian dipecat begitu kan. Nah, sementara dalam ini yang baru itu PKWT atau perjanjian dengan waktu tertentu itu diputuskan itu 5 tahun maksimal. Terus kemudian jenis outsourcing dibatasi, terus kemudian juga soal
masa kerja begitu ya. Artinya kan dalam satu pekan itu dulu berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dulu itu 5 hari. Kalau seandainya mereka masuk hari Sabtu maka itu dianggap sebagai libur. Berdasarkan Ciptaker, Undang-Undang Omnibus Law itu kan 6 hari kerja dalam satu pekan gitu Mas Heru. Itu juga yang banyak sekali ditentang begitu. Jadi sekarang ini akan diputuskan itu dalam satu pekan itu bisa 2 hari libur gitu ya. Seperti Ya, ya. negara-negara lain juga seperti itu. Hmm, Dan upah itu harus mengandung komponen hidup layak, layak, hmm, komponen hidup layak. Jadi misalnya UMR ini kan menyangkut soal UMP itu tadi ya, upah hmm. minimum provinsi dan juga upah minimum regional atau kabupaten dan kota. Nah, oke, di beberapa wilayah di Jawa itu kan masih banyak sekali yang 2,1 itu sudah batas UMR dan kemudian dimasukkan ke dalam apa namanya kelas menengah. Itu kan yang kita suka suka Iya, pertanyakan. iya. Masa 2,1 juta begitu ya, sementara anaknya 3 atau anaknya 2 sudah dianggap level kelas menengah gitu. Kerja kelas menengah ini kan aneh banget gitu. Dan itu sama sekali jauh dari apa namanya angka yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, Mas Hersu. Begitu juga yang lain lah, masih banyak sekali itu yang diputuskan oleh MK termasuk hidupkan kembali Dewan Pengupahan, di mana untuk Ya. pengupahan itu tidak bisa sepihak oleh pihak apa namanya oleh pihak pengusaha sendiri begitu. Harus ada kompromi juga dengan wakil dari pekerja. Kemudian ada skala upah harus proporsional begitu. Terus kemudian upah minimum sektoral itu berlaku. Jadi kemarin kan itu dihapus Mas Hersu, upah minimum sektoral itu misalnya ada pekerjaan-pekerjaan dengan tingkat resiko yang sangat tinggi gitu. Itu tentunya dia akan berbeda hanya yang misalnya yang mengerjakan administrasi saja begitu. Tapi kan seringkali itu kemudian berbeda, tidak berlaku begitu. Apalagi menurut Ciptaker yang kemarin itu dihapus yang seperti itu. Jadi semena-mena, walaupun ya orang ya Mas Hersu, misalnya dengan resiko sangat tinggi, bekerja di menara yang apa puluhan meter atau seratusan meter, kemudian atau bekerja seperti yang ada di pabrik-pabrik nikel itu di pengolahan tempat hilirisasi kan seharusnya ada kompensasi itu begitu. Apalagi berkali-kali di tempat tersebut itu terjadi kecelakaan dan juga yang itu tadi itu pasti akan kena tuh yang TKA-TKA yang ada di sana karena nanti berdasarkan keputusan dari MK mereka ini harus betul-betul bekerja sesuai dengan ahliannya. Jadi Iya. sebelum dia bekerja harus dites dulu keahliannya. Yang sebelumnya kita tahu banyak sekali video yang beredar di mana tenaga kerja dari Cina, kebanyakan smelter ini kan dikuasai Hmm, oleh perusahaan Cina ya. hmm. Tenaga kerja dari Cina mereka sekedar mengerjakan pengelasan saja itu hasilnya itu buruk sekali begitu dan itu divideokan. Kita kalau mencari di media sosial itu banyak sekali Mas Yersu dan dia digaji dengan gaji yang lebih tinggi dari tenaga kerja kita Iya, yang iya, bisa iya, mengelas iya, iya. dengan halus sehingga pekerjaannya percuma karena tetap harus kemudian diperbaiki oleh tenaga kerja Indonesia begitu. Nah, kita harapkan nanti akan ada keadilan di situ. Begitu juga satu lagi soal lahan Mas Yersu, soal IKN itu jelas disebutkan bahwa nanti akan ada keadilan. Nah, mudah-mudahan ini Undang-Undang IKN di mana di situ sudah diputuskan di masa Pak Jokowi HGU berlaku selama 190 tahun hak guna usaha dan kemudian HGB hak guna bangunan berlaku selama 180 tahun. Ini sama sekali tidak adil dan orang terheran-heran lebih apa namanya lebih kejam begitu ya daripada masa kolonial Belanda yang di bawah 100 tahun. Jadi mudah-mudahan ini juga ditinjau kembali Mas Erso. Nah, ini kalau kalau itu betul dilakukan oleh pemerintahnya Prabowo, ya ini akan terjadi perubahan-perubahan yang cukup revolusioner, Mbak Agi ya. Dan itu Betul. nanti baru sesuai Mhm. antara antara yang dipidatokan Pak Prabowo dengan realitas di lapangan. Karena sekarang ini kan orang Mhm. mulai banyak menggunakan kosakatanya Pak Prabowo sendiri. Ini omon-omon aja ini kalau nggak kan gitu sekarang banyak sekali. Jadi kita tunggulah ya apa yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR dan saya kira Mhm. DPR ini kan karena mereka sekarang berada di satu koalisi dengan pemerintah dengan pemerintahan Prabowo ya rata-rata pasti mereka akan Mhm. mendukung kalau ada ide-ide semacam itu dan PDIP meskipun dia sekarang ini ada di oposisi tapi saya kira kalau kemudian kebijakan-kebijakan itu berpihak pada rakyat yang nggak mungkin dia akan menentang kan gitu. Kita tunggu bagi pokoknya selama belum diwujudkan ya kita masih akan omon-omon walaupun kita bilang masih omon-omon walaupun kita sudah melihat perubahan yang luar biasa antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ya ini tadi tuh soal dalam undang-undang Ciptaker itu
Pak Jokowi diminta untuk merevisi undang-undang itu karena Mhm. disebutnya inkonstitusional bersyarat selama 2 tahun, alih-alih direvisi dengan proses yang lebih benar, mendengar aspirasi dari para stakeholder, termasuk tentu saja para buruh dan banyak kan namanya omnibus law banyak banget gitu ya. Tapi malah menerbitkan perpu kan ini semena-mena ini. Dan sementara Pak Prabowo memutuskan untuk oke mentaati perintah dari MK dan dijalankan semuanya. Ini saya kira penting untuk terus dikawal terus, Mbak, jangan sampai lolos yang seperti ini. Gitu ya, Ya, Mbak ya, Dia. kita lihat kemarin baru saja ada rapat kerja terbatas di kabinet yang dipimpin Pak Prabowo juga, dan kemudian dia memerintahkan supaya dalam jangka waktu 2 hari saja, yaitu berarti tanggal 7 November ini, itu harus sudah selesai. Hmm. Harus sudah selesai, yang artinya sudah dibentuk, entah itu dalam bentuk peraturan pemerintah dulu atau dalam bentuk apa begitu ya Mas Hersu, soal undang-undang untuk menindaklanjuti keputusan dari MK tersebut. Yang Yes. artinya ini memang juga harus buru-buru dilaksanakan begitu kan. Nah, kalau Pak Prabowo memang bisa memperlihatkan kabinetnya bekerja secara apa ya namanya, secara faktual di lapangan sesuai seperti ini apa yang dikatakan dan dikerjakan itu sama begitu ya, ya kita Hmm. apresiasi Mas Yesu, begitu Ya, juga dengan yang lain-lain. Kita tunggu begitu ya. yes, oke. Sekarang kita pindah ke topik berikutnya, Pak. Masih ngomongin judul ya, Mbak Agi ya. Ini di apa? Hmm, Sekarang banyak sekali bocoran-bocoran dari netizen tentang profil-profilnya itu ya. Memang gila semua ya. ya ini kalau kita lihat masa duit judul dipakai kemudian umroh, haji dan sebagainya. Ya, ini sih geblek menurut saya. Iya, memang luar biasa Mas Ersu. Jadi ini terus ya, Budi Ari ini terus dikejar begitu kalau oleh netizen tuh Mas Ersu. Jadi dari mulai sejak tertangkapnya pegawai Kominfo, begitu Ya, Komdigi Komdigi sekarang ya. ya Susah namanya, banget kita dari ngomongin Komdigi ya gitu. Komdigi begitu ya, dari dari sejak hari Jumat begitu ya. Ini nama Budi Ari terus trending Mas Hersu. Even hari ini itu dia walaupun sudah di 20-an gitu ya, kemarin kan sempat belasan, kemudian 20, kemudian naik lagi, turun lagi begitu, tapi tetap namanya trending begitu Budi Ari. Dan mereka yang sudah tertangkap ini mulai di-spill Mas Hersu, apa profilnya, apa saja yang dilakukan dengan uang hasil kejahatannya, yang sepertinya kalau dia hanya sebagai pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital, yang dulu adalah Kementerian Komunikasi, Kominfo begitu ya, itu tidak mungkin dia itu bisa flexing-flexing dan hedon gitu ya, memakai barang-barang yang harganya jelas jutaan, bisa puluhan juta, ratusan juta, bahkan mungkin juga miliar, begitu Mas Hersu. Nah, ini salah satu yang disorot sekarang ini sebetulnya adalah unggahan terakhir dari Budi Ari. Itu dia lakukan di FB. Emang Budi Ari ini kan ya generasi, dia lahir tahun berapa sih ya Mas Herzu? Ya dia generasi generasi yang baby boomer juga ya sebetulnya. Cuman oleh Pak Jokowi dimasukkan sebagai menteri apa namanya, komunikasi, yang sebetulnya banyak berhubungan dengan IT. Jadi sebetulnya itu memang memang hanya untuk menjaga kebijakan Pak Jokowi, untuk menjaga popularitas Pak Jokowi, untuk menjaga semuanya lah begitu ya, soal komunikasi dan soal IT begitu. Untuk menutup akun-akun yang tidak pro pemerintah dan sebagainya, saya rasa lebih banyak yang dikerjakan adalah itu begitu. Jadi ya yang dia lakukan ini, dia mengunggah itu di FB. FB ini seperti kita tahu, ini bukan media sosial atau aplikasi pertemanan yang digunakan oleh Gen Z, Mas Ersu. Itu sudah jarang sekali Gen Z itu yang memakai ini. Bahkan yang milenial pun juga setengah-setengah lah bisa dikatakan begitu. Tapi untuk mereka yang generasi di atasnya biasanya memang makainya masih FB. Dan ini Budi Ari juga dia membuat unggahan yang terakhir, dia menulis seperti ini. Pertanyaan buat yang ditangkap dan seluruh pejabat Komdigi, pernahkah ada perintah baik lisan atau tertulis dari Menkominfo, yang artinya adalah dirinya karena namanya masih Menkominfo kan Budi Ari sebelumnya ya. Apakah ada perintah baik lisan atau tertulis dari Menkominfo untuk tidak men-take down satu situs atau website judul saja? Jadi apakah pernah dia memerintahkan dia untuk men-take down begitu, untuk tidak men-take down satu saja website dari judul begitu. Jadi dia mempertanyakan buktinya mana begitu kan Mas Hersu, sehingga dia terkait dalam kasus memelihara 1.000
akun judul atau 1.000 website judul yang sekarang ini sedang dalam apa namanya, kasus ini sedang didalami oleh kepolisian. Nah, sekarang kalau kita melihat akun dari Budi Ari ini di Facebook itu sudah lenyap, Mas Hersу. Tidak bisa. Akunnya masih ada, tapi sudah di private begitulah ya. Kita tidak bisa membuka lagi begitu karena memang diserbu habis-habisan ini, Mas Herssu. Nah, kemudian mereka yang sudah tertangkap itu viral sekarang, yang ditelanjangi istilahnya begitu atau dikuliti istilah itu dari netizen ya. Itu salah satunya adalah bernama Denden Imaduddin. Kalau saya lihat ini sosok yang tertangkap di klaster pertama. Jadi Hmm. ada 11 yang tertangkap, itu 10 kan dari pegawai Komdiji begitu ya. Nah, ini namanya adalah Denden Imaduddin Soleh. Ini pegawai yang terseret kasus judul ini ternyata hidupnya mewah sekali, Mas Herssu. Hmm. Dan dia paling suka itu segala macam barang dari rumah mode Burberry yang kotak-kotak Hmm. itu, Mas Herssu. Hmm. Dan ini ya, dia itu menjabat sebagai ketua tim keamanan informasi Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika. Luar biasa sekali. Jadi ketua tim keamanan informasi, tapi malah justru tidak aman di tangan dia begitu Hmm. ya. Dan dia ini seperti yang saya lihat di sini misalnya, Mas Herssu, ada unggahan dari siapa nih? Oh, ini dari Islah Bahrawi ya. Ini memang sekarang menjadi oposan pemerintah ya. Ini dia menulis seperti ini. Inisial DI, salah satu aktor utama pelindung situs judi online di Kominfo. Dia naik haji dan sering umroh. Jam tangannya Richard Mille. Wah, ini Ah, saingannya Pak Muldoko iya, iya, nih. iya, 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 iya. Tapi Pak Muldoko kan KW. Kalau dia asli, Oh Mbak. iya, kalau Hmm. dia asli Pak Muldoko Ya, KW, iya. ya. Dan Hmm. kemudian Adomars Pike, ya ini saingannya Selvi Ananda begitu ya, dan banyak Oh, sekali tokoh yang apa namanya, selebriti yang memakai ini. Dan Rolex Daytona, wah kok sama ini Rolex Daytona ini juga yang dipakai oleh Pak Jaksa Agung itu, dan jaksa, juga bukan jaksa agung dong, jaksa ini maaf maaf maaf, direktur Pak Direktur penyidikan, ya. Penyidikan Tapi juga katanya belinya di Jampitsus, pasar, Mbak, yang ini, yang Pak direktur 4 penyidikan, juta ya. ya belinya di pasar gitu. Oke, kalau si ini saya kira Mhm. enggak lah Deden ini ya. Oke, terus. Iya, iya, dia belinya di toko yang asli begitu ya. Ini dua-duanya sama. Kalau Adomars Pike dan kemudian Rolex Daytona ini sama dengan orang Kejaksaan Agung tersebut. Dan dibiayai air mata dan darah jutaan korban judol di Indonesia. Sudah ditangkap Subdit Jatanras. Nah, ini ada fotonya juga ketika dia sedang melakukan umroh. Dan Aduh. kemudian juga koleksi baju branded. Ini ditulis oleh kilat.com, salah satu media begitu, Mas Herssu. Dan ya, ini ketika dia umroh ini kelihatan dia memang jam tangannya itu terlihat jelas, Mas Herssu. Ya, sampai Entah ditanya itu yang malaikat di situ ya dia sama. itu dari mana gitu. Iya gitu ya. Oke. Aduh, luar biasa begitu ya. Dan kemudian juga kalau kalau yang Burberry-nya itu mulai dari baju, terus kemudian jaket, Iya. sandal, sepatu seperti itu, sandal Mm, begitu, kotak-kotak juga, Mas Herssu. mm. Semuanya, pokoknya sepertinya dia ini memang edik Minded ya. begitu ya kepada, iya, Edik ya. Minded atau edik ini? edik atau minded gitu ya. Burberry minded begitulah. Nah, selain dia ini ada lagi yang disorot, itu tentu saja ini yang dikenal siapa itu namanya Adi Kismanto ya, Mas Herssu. Kismanto Adi alias Kismanto alias his fallen, Adi Kismanto Has Fallen. his fallen ya, ya. Iya, Adi Kismanto Has Fallen ini juga disorot betul. Nah, yang diwanti-wanti oleh netizen adalah awas lo ya, Budi Ari, jangan sampai bilang nggak kenal Adi Kismanto atau nggak kenal dengan si Fallen ini, Mm. begitu. Karena jejak kebersamaannya itu ada di mana-mana, begitu. Sudah Oh, viral, begitu. Terutama pada saat pernikahan Adi Kismanto tersebut, di yang mana kedua ya, Budi pernikahan yang Ari kedua ya, yang salah. betul, pernikahan yang kedua. Jadi ini kan memang katanya dipakai uang hasil hasil melindungi akun-akun judul tersebut dipakai untuk pembelian mobil-mobil mewah, terus kemudian untuk umroh, kemudian untuk menikah lagi, begitu ya, membeli barang-barang apa namanya, barang-barang mewah dan sebagainya. Nah, di situ memang ada Zulkarnain Apriliantoni juga ya, Mas Herssu. Ini yang disebut sebagai orang yang dekat begitu dan mantan komisaris BUMN Hotel Indonesia Natur begitu, di mana ya kalau mereka sudah berfoto secara bersama gini ya tidak bisa kita bilang bahwa mereka tidak saling kenal begitu kan. Begitu juga ketika ada juga foto Budi Ari ketika dia sedang menuju ke
datang ke acara tersebut dan kemudian menuju ke pelaminan itu juga ada Mas Hersu. Jadi memang ini di-spill terus ya. Saya lihat makanya sampai dengan hari ini masih trending Budi Ari. Sepertinya netizen tidak ingin ini terlewat begitu saja. Yang tidak ingin ini melempem begitu ya, tanpa Budi Ari tidak diperiksa dan kemudian hanya berhenti di Zulkarnain saja. Begitu Mas Hersu. Yes, ini. Jadi ya harus kita kawal kan begitu ya. Kan kalau Betul. ini karena kasus ini seperti dikatakan oleh Pak Presiden Prabowo sendiri bahwa ini dampaknya itu yang merasakan kesengsaraan adalah rakyat ini. Memang kasus Betul. judul ini jangan dianggap main-main ya. Selain uang yang Iya. beredar sangat luar biasa besar, tapi itu Hmm. dampaknya kepada rakyat kita itu. Dan kebanyakan kalau kita lihat memang mereka-mereka yang ya kelas menengah ke bawah ya main judul ini ya. Hmm. Mereka bermimpi bisa jadi orang kaya raya dari judi itu, tapi kemudian ternyata ya realitasnya kan biasa kan judi gini nih Mbak. Pertama kali pasti dipur ya akan menang 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 terus baru kemudian dinaikkan naikkan taruhannya makin besar dan dia terus kalah terus dan dia masih merasa bahwa dia bisa menang. Itu akhirnya dijual macam-macam dan sebagainya dan dampaknya ada yang sampai bunuh diri, ada yang sampai malah Betul. kasus polisi ya di Mojokerto itu kan yang polisinya dibunuh oleh istrinya itu kan kabarnya juga karena kasus judul juga kan gitu. Jadi Karena judul. Hmm. ngeri banget ini. Jadi nggak boleh di apa dan saya kira ekonomi kita pasti akan berputar lebih besar nih kalau judul ini bisa di apa ya diberantas ya Mbak karena Hmm. nilainya kan judul gede banget itu berapa ratus triliun ya Mbak ya setahunnya itu. Iya, kalau kita waktu itu ya pernah kita Hmm. sebutkan juga di konten, kita belum tahu hingga akhir Yes. tahun 2024 ini, tapi klaim dari Budi Ari itu berhasil diturunkan. Kalau 2023, kalau tidak salah ya, mohon maaf kalau salah, kita cek lagi nanti, itu 300 sekian triliun begitu Yes. perputaran judol. Dan kemudian pada waktu itu PPATK apa dan sebagainya itu sudah mengatakan bahwa omset judol atau perputaran uang judol pada kuartal pertama artinya dari Hmm. Januari sampai dengan April tahun 2024 itu sudah mencapai 600 triliun. Ya, Lah ya, kok ya. terakhir ini kata kata Budi Ari dia berhasil menurunkan Hmm. dari angka yang 300 triliun pada tahun 2023 tersebut sehingga hanya beberapa 100 atau 200 Oh, triliun begitu coba katanya. Ini dicek lagi. loh. Iya, Hmm. data data apa 4 bulan pertama saja sudah mencapai 600 triliun, masa tiba-tiba kok bisa? Itu Iya. data dari mana begitu ya? Dan yang miris lagi ya Mas Hersu itu seperti yang saya menyambung korban yang Mas Hersu katakan itu belum lama ini ada seorang bapak yang menjual anaknya itu seharga 15 juta karena kecanduan judol yang gimana ibunya nangis-nangis apa dan itu saya lihat ini udah sangat-sangat parah 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 dan Indonesia itu adalah Ya. guna judol terbesar, tertinggi di dunia. Yes. Bahkan dikatakan pada sekitar bulan Juni-Juli pada waktu itu ada sekitar 3 juta, di mana sekian persennya itu adalah orang miskin dan bahkan anak-anak umur 9-10 tahun sudah kecanduan judul. Ini memang darurat, darurat, darurat. Ini kalau Pak Prabowo tidak gas ya Mas Hersu, ini kita memang akan terpuruk. Sudah no way lah itu yang Indonesia Emas 2045. Yang ada Indonesia Ya. lemas atau Indonesia cemas itu tadi. Iya, iya, iya. Oke, dan rupanya karena itu tadi ya, Pak, klaim menurunkan judul tadi dapat award dari Detik gitu ya. Detik.com Ya ya. luar biasa. Ini media kok percaya begitu saja ya. Iya, mesti Pada tanggal dicek. 17 Oktober ya kalau tidak salah itu pemberian Iya, awardnya. iya. Jadi award karena sukses memberantas judol. Ini kan Nah, luar biasa dan itu dimuat Mas Yesu di situs Kominfo ketika itu. Jadi sebagai iya, iya. kebanggaan Iya, iya. dan Dan dikatakan jangan-jangan sebagai yang muat itu yang prestasi tadi itu gitu. Mbak, yang melindungi judul tadi yang muat supaya dia nggak terusik lagi. Tapi itu gede banget ya, kalau itu sampai 300 triliun itu saja beredar di Betul, masyarakat, di kalangan UMKM tuh ekonomi Indonesia tumbuh luar biasa gitu, nggak seperti sekarang ini. betul, betul. Oke, Mhm, Mbak Agi, saya mhm. kira Ya. dua kita sudah selesai ya bahas berbagai topik Mhm, yang tadi kita sodorkan kepada para pemirsa. Kita mesti mohon pamit dan jangan sekali-kali mhm. mendekati judol, jangan coba-coba ya gitu ya. Nggak ada orang kaya karena judol, yang ada pasti dampaknya akan adalah penderitaan. Kita mohon pamit Mbak Agi. Betul. Saya Husbun Mhm. Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0% berakal waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.